Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Global Wisdom. Kelompok ini terdiri atas Muhammad Imron, Hamzah Rai Mulyana, dan Muhammad Yusuf Aminuddin. Sebelum ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu arti dari kata tauhid. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Dalam ajaran Islam, tauhid terwadahi dalam kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Lawan dari tauhid adalah musyrik, yang artinya menyekutukan Allah. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Global Wisdom adalah nilai-nilai yang diakui oleh orang di seluruh dunia yang ciptakan kemampuan untuk membuat keputusan atau penilaian yang baik. Di antaranya awareness, accountability, creativity, participatory, dan adversity. Awareness yang artinya kesadaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan kesadaran adalah kondisi di mana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. Sebagai seorang muslim, syahadat merupakan kesadaran akan jati dirinya seorang Islam. Syahadat artinya kesaksian, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat adalah keyakinan yang sangat kuat yang dibuktikan dengan komitmen untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Syahadat adalah ikrar ketundukan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah syahadat harus memenuhi 3 syarat: mengikrarkan secara lisan, meyakini dalam hati, melakukan dengan anggota tubuh. Membaca 2 kalimat syahadat merupakan pengucapan syahadat dalam lisan. Ucapan ini tidak ada gunanya jika tidak diyakini dengan kesadaran. Akuntability atau akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Lalu kita bertanya, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang tidak lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa kita adalah hamba yang wajib tunduk kepada penciptanya. Lalu ibadah seperti apakah yang harus dilakukan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya sekedar melaksanakan yang wajib-wajib saja seperti sholat, zakat, puasa, haji? Tentu saja tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita udara untuk bernapas, anggota tubuh untuk bergerak, akal untuk berpikir, dan ini semua kenikmatan yang harus disyukuri karena dengan cara menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan beraktivitas keduniawian yang bermanfaat dan juga bernilai ibadah. Nafas kita, lisan kita, mata, kaki, tangan, tingkah laku, jabatan, semua akan diminta pertanggungjawaban. Allah tidak membiarkannya begitu saja untuk kita. Apa yang ada pada diri selama ini adalah sesungguhnya amanah dari Allah SWT. Dan setiap amanah pasti akan diminta kembali sekaligus dimintai pertanggungjawabannya. Maka dari itu, gunakanlah jawaban, waktu, dan keperluan dunia ini sejalan dengan ridho Allah SWT. Partisipatif adalah turut andil. Sebagai muslim yang beriman tentu sudah menjadi kewajiban berpartisipasi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, teknologi, ilmu, pengetahuan, bahasa, dan berbagai hal yang di dunia yang luas ini. Mahasiswa memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Mahasiswa merupakan motor penggerak perkembangan masyarakat, khususnya di kalangan pemuda. Sejarah membuktikan keberhasilan atau kehancuran suatu era salah satunya diukur dari partisipasi generasi mudanya. Penguasaan sains dan teknologi bukan suatu alternatif, namun sudah menjadi keharusan. Penguasaan akan sains dan teknologi yang dilandasi konsep keimanan akan memancarkan cahaya yang menerangi
gerak langkah peradaban dunia. Maka dari itu, tujuan karakter tauhid ini adalah membantu terbinanya mahasiswa yang beriman, berilmu, dan beramal soleh sesuai dengan ajaran Islam menuju terwujudnya ajaran agama Islam sebagai sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian Islam. Creativity atau kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kreatif dilakukan dengan cara menemukan, menggabungkan, membangun, mengarang, mendesain, merancang, mengubah, atau menambah sesuatu untuk bernilai yang lebih bermanfaat. Sebagai seorang muslim, kreatif adalah kemampuan menggunakan apa yang dimilikinya dalam menghasilkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi kehidupan sebagai wujud pengabdian yang tulus kehadiratnya dan rasa syukur atas nikmatnya. Islam pun tidak melarang akan digunakan untuk melakukan kreativitas ataupun inovasi dalam bekerja dan mencukupi kehidupannya. Islam justru memerintahkan kita untuk mengelola sumber daya alam yang ada sebaik mungkin yang dapat bermanfaat untuk siapapun, baik manusia, hewan, ataupun makhluk hidup lainnya. Dalam menjalani kehidupan ini, manusia pasti dihadapkan pada salah satu dari dua hal, kesenangan dan kesulitan. Dua hal inilah sunnatullah yang juga merupakan manifestasi dari penciptaan pasangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segala makhluk. Ada siang dan malam, ada hidup dan mati, ada kaya dan miskin, ada pula bahagia dan susah. Mungkin sebagian dari manusia pada waktu tertentu menempuh masa-masa sulit, sementara sebagian yang lainnya pada saat yang sama berada dalam masa-masa yang senang. Inilah karakter dasar manusia, bahwa ketika diberikan kenikmatan, berada pada masa-masa senang, kaya, naik pangkat atau posisi, dapat jabatan baru, uang berlimpah, maka orang-orang beranggapan bahwa Allah telah memuliakannya. Tetapi ketika manusia berada pada posisi sulit, dihimpit kesusahan, ditimpa musibah, rezeki pun dibatasi, sehingga semakin sulit untuk dicari, bahkan mungkin harus berutang ke sana sini. Pada masa ini, manusia beranggapan bahwa Allah telah menelantarkan, mengabaikan, atau bahkan menghinanya. Pada saat-saat sulit seperti ini, akankah manusia tetap sanggup untuk memuji Allah sesuai dengan doa kunut yang selalu dipanjatkan setiap subuh? Falakal hamdu ala ma qadait. Maka segala puji bagi Engkau terhadap segala yang Engkau takdirkan kepada kami. Kesulitan tidak selamanya selalu dianggap sebagai ujian dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bisa saja ia sebagai pertanda kasih sayangnya kepada diri sang hamba. Layaknya seperti anak yang sakit flu yang merengek meminta agar dibelikan es krim kepada ibunya, namun sang ibu tidak mau membelikannya karena dia begitu sayang pada anaknya. Sebab kalau dia berikan es krim tersebut, justru sakit flu anaknya akan bertambah parah. Begitu pula seharusnya keyakinan dan prasangkaan sang hamba terhadap Tuhannya, agar dia selalu mendapatkan rahmat dan bimbingannya dalam meniti kehidupan yang fana ini. Demikian presentasi dari kelompok 4 tentang Global Wisdom. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.